Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 VIP dengan anggota saya sendiri yaitu Firly Diva Arjansari dan juga ada rekan saya yaitu yang pertama di Cahya Adi Permana, yang kedua ada Eko Hadi Prasetyo, yang ketiga ada Farhan Helmi Sinosa, dan yang kelima ada Heldi Bening Anjani. Sini kami akan mempresentasikan terkait analisis kami yaitu tentang faktor-faktor penentu harga rumah di kawasan Jabodetabek. Next. Nah, untuk latar belakang, seperti yang kita tahu, harga rumah di wilayah Jabodetabek itu sangat beragam. Bahkan untuk rumah dengan ukuran atau spesifikasi yang hampir sama. Ada rumah yang harganya tinggi karena berada di pusat kota, tapi ada juga rumah yang jauh lebih murah meskipun luasnya hampir sama. Perbedaan harga itu sering dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti lokasi, luas tanah, luas bangunan, sampai kondisi furnis. Nah, apakah rumahnya itu sudah ada furnis atau semi furnis atau masih unfurnished. Nah, variasi itulah yang membuat kita itu perlu memahami faktor mana sih yang sebenarnya paling berpengaruh terhadap nilai sebuah rumah. Nah, dari situ kami menyusun beberapa pertanyaan analisis utama. Yang pertama itu, apakah lokasi benar-benar menentukan harga rumah? Yang kedua, bagaimana perbedaan harga per meter persegi bangunan di setiap kota? Yang ketiga, bagaimana variasi rata-rata luas tanah dan bangunan antar wilayah? Dan yang keempat itu, apakah rumah yang furnis memang dijual lebih mahal dibandingkan rumah yang unfurnished? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami membuat sebuah dashboard interaktif yang membantu memvisualisasikan pola-pola penting sehingga nantinya kita bisa melihat dengan jelas faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap harga rumah di Jabodetabek. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Farhan, dipersilahkan. Oke, baik. Selanjutnya adalah alur kerja. Alur kerja ini mengadopsi metodologi Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang fokus utamanya ini akan diarahkan pada business understanding, data preparation, serta development. Tahap pertama, business understanding, dimulai dengan merumuskan konteks serta urgensi analisis sebagai analisis yang informatif dan relevan untuk membantu calon pembeli. Analisis dilakukan dengan fokus pada beberapa pertanyaan yang sudah dijelaskan juga oleh rekan saya mengenai pengaruh lokasi, harga per meter persegi, variasi luas tanah dan bangunan, serta pengaruh furnishing. Tahap selanjutnya adalah tahap data understanding. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan awal terhadap dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset terdiri dari 3.553 baris data dengan 27 kolom data. Eksplorasi awal mengungkapkan sejumlah permasalahan kualitas data yang perlu ditangani. Di antaranya adalah missing value pada beberapa kolom penting, duplikasi entry berdasarkan HID, inkonsistensi format pada beberapa kolom, lalu keberadaan outlier ekstrim. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pembersihan data harus dilakukan serta komprehensif sebelum analisis dapat dilanjutkan. Berdasarkan temuan tersebut, maka dilaksanakan tahap selanjutnya yaitu data preparation dengan melakukan serangkaian prosedur data cleaning, yaitu imputasi missing value menggunakan pendekatan statistik yang sesuai median atau modus serta nilai anon untuk variabel kategorikal. Lalu penghapusan entry duplikasi berdasarkan HID, koreksi serta normalisasi data, termasuk penyesuaian nilai harga yang tidak masuk akal dan standarisasi format pada kolom electricity, serta penanganan outlier dengan penghapusan data yang memiliki ukuran yang tidak realistis. Sehingga setelah semua proses data cleaning selesai, diperoleh dataset bersih berjumlah 3.427 baris data yang siap dianalisis. Terakhir adalah tahap development.
yang memfokuskan penyampaian hasil analisis dalam format yang dapat diakses dan dipahami oleh pengguna. Seluruh temuan serta jawaban atas pertanyaan bisnis divisualisasikan ke dalam sebuah dashboard interaktif menggunakan Google Looker Studio. Dashboard dirancang untuk menampilkan persebaran harga, perbandingan harga antar kota, serta hubungan antar harga dengan karakteristik properti seperti furnishing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat bagian hasil. Eh, di sini terlihat bahwa Jakarta Pusat diikuti oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Utara memiliki rata-rata harga rumah yang paling tinggi. Bahkan Jakarta Pusat mencapai lebih dari 20 hingga 25 miliar rupiah karena posisinya sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan aktivitas ekonomi. Sedangkan wilayah seperti Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Jakarta Timur menunjukkan harga rumah yang jauh lebih rendah. Hal ini menggambarkan adanya segmentasi pasar yang berbeda serta ketersediaan lahan yang lebih besar dari daerah penyangga. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa lokasi, kemudian akses, serta kualitas infrastruktur menjadi faktor penting yang menentukan nilai suatu properti. Next. Yang kedua yaitu harga tanah per meter berdasarkan kota. Dari tabel ini terlihat bahwa Jakarta memiliki harga rata-rata tanah yang paling tinggi yaitu sekitar 46 juta per meter. Kemudian diikuti oleh Jakarta Utara dan Jakarta Selatan yaitu sekitar 30 sampai 40 juta. Dan selanjutnya yaitu Kota Depok dan Bekasi, yaitu sekitar 11 sampai 12 juta. Hal ini menegaskan bahwa lokasi sangat menentukan nilai properti, di mana wilayah yang lebih dekat pusat aktivitas ekonomi memiliki harga jual yang lebih tinggi. Nah, rata-rata luas tanah dan bangunan di terlihat bahwa rata-rata ukuran luas bangunan yang paling tinggi yaitu dimiliki oleh eh, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Hal ini mencerminkan bangunan dengan karakter hunian premium. Sedangkan Bekasi, Depok, dan Bogor memiliki rata-rata luas bangunan yang jauh lebih kecil, yaitu sekitar 11 sampai 150 meter persegi. Hal ini dapat menggambarkan bahwa di wilayah tersebut menawarkan hunian yang kompak dan terjangkau. Perbedaan ini menegaskan bahwa pusat kota cenderung menyediakan properti berskala besar dibandingkan kawasan penyangga. Next. Nah, yang keempat yaitu terdapat harga rumah berdasarkan furnitur. Dari grafik terlihat bahwa rumah fully furnished memiliki rata-rata harga rumah tertinggi yaitu sekitar 6 sampai 7 miliar. Kemudian diikuti rumah dengan semi furnished yaitu sekitar rata-rata harga 6 miliar. Selanjutnya yaitu rumah unfurnished yang memiliki harga rumah terendah yaitu sekitar 2 sampai 3 miliar. Temuan ini menegaskan bahwa furnitur memberikan nilai tambah yang jelas pada harga jual properti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada slide temuan. Yang pertama di sini itu ada rata-rata harga rumah paling tinggi terletak di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, sedangkan paling rendah terletak di Bekasi dan Depok. Yang kedua ada rata-rata rumah dengan ukuran paling luas terletak di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, sedangkan rumah dengan luas paling kecil terletak di Bekasi dan Depok. Selanjutnya ada harga tanah per meter persegi paling tinggi terletak di Jakarta Utara dan paling rendah terletak di Bogor. Dan yang terakhir yaitu ada rata-rata harga rumah yang telah berisi furnitur bisa mencapai 2 kali lipat harga rumah tanpa furnitur. Kemudian ada insight yang kami temukan di sini yaitu harga rumah di Jabodetabek sangat dipengaruhi oleh lokasi, di mana Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan harga tertinggi terjangkau. Status furnitur di mana rumah yang full furnish eh, cenderung lebih mahal dibandingkan yang unfurnished. Rata-rata rata-rata harga rumah menurut dataset mencapai sekitar 3,8 miliar rupiah, yang dimana ini mencerminkan pasar properti menengah atas.
Harga tanah per meter persegi memperlihatkan perbedaan ekstrim antar kota, mulai dari sekitar lebih dari 42 juta per meter persegi di Jakarta Utara. Secara keseluruhan, dashboard menggambarkan bahwa variasi harga terutama ditentukan oleh nilai lokasi, kondisi fasilitas, serta karakteristik fisik properti. Selanjutnya adalah actionable insight. Yang pertama, jika Anda memiliki modal yang besar dan tujuan utamanya adalah penyiapan premium dengan target pasar menengah ke atas atau memiliki properti dengan prestasi tinggi, investasi di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat merupakan pilihan tepat karena merupakan daerah dengan tanah yang lumayan tinggi. Untuk wilayah Jakarta Pusat, apartemen bertingkat atau rumah dengan desain kompak dan fungsional merupakan pilihan yang paling tepat untuk memaksimalkan margin atas harga tanah yang mahal. Sedangkan untuk wilayah dengan harga tanah yang lumayan murah, bisa dibuat klaster perumahan dengan pekarangan yang luas untuk memenuhi permintaan harga terjangkau dengan permintaan ruang yang lebih luas. Yang ketiga, opsi rumah semi furnish dan full furnish dengan desain modern atau dengan target menengah ke atas dipertimbangkan dengan bahwa harga furnish ya, premium yang ditawarkan melebihi dengan harga jual. Pembelian properti unfurnished dan dijual kembali dengan furnished atau semi furnished untuk meningkatkan nilai jual juga merupakan pilihan yang tepat. Selanjutnya, jika properti Anda berada di kota penyangga, gunakan promosi harga per meter persegi tanah yang lebih rendah atau lebih hemat sebagai perbandingan untuk wilayah dengan harga tanah lebih mahal seperti Jakarta agar bisa diminati pembeli. Selanjutnya kami akan menampilkan dashboard kami. Dari data yang kami dapat, diperoleh bahwa rata-rata harga rumah di daerah Jabodetabek mencapai 3,8 miliar. Harga ini lumayan cukup tinggi, dikarenakan hanya 0,1% saja warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan 1 miliar. Selanjutnya, rata-rata ukuran wilayah dan bangunan. Wilayah yang memiliki bangunan dan luas tanah yang paling tinggi berada di Jakarta Utara untuk luas bangunan dan Jakarta Selatan untuk luas tanah. Hal ini dikarenakan banyak industri dan rumah-rumah mewah yang berada di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, sehingga memerlukan wilayah yang luas. Sedangkan wilayah lebih pelosok seperti Bekasi dan Depok memiliki luas tanah dan bangunan yang lebih rendah. Selanjutnya perbandingan harga antara rumah unfurnished dan furnished. Dari data yang didapat, rumah dengan full furnished memiliki harga yang hampir 3 kali lipat dari harga unfurnished. Hal ini bisa didapat bahwa rumah dengan furnished memiliki keuntungan yang lebih tinggi karena harganya bisa hampir 3 kali lipat dari harga unfurnished. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, di sisi kanan terdapat peta interaktif yang menampilkan persebaran lokasi rumah di Jabodetabek. Peta ini membantu kita melihat konsentrasi titik properti dan memahami bagaimana penyebaran geografis memengaruhi nilai rumah. Kemudian di bawahnya terdapat tabel harga per meter menurut kota. Ini menampilkan urutan kota dari harga tanah terendah hingga tertinggi. Di sini terlihat bahwa Jakarta Jakarta Pusat memiliki harga tanah tertinggi yaitu sekitar 46 juta. Selanjutnya yaitu terdapat grafik
terdapat grafik harga rumah menurut wilayah, yang memberikan perbandingan langsung rata-rata harga rumah di setiap kota sehingga kita dapat melihat dengan jelas bahwa faktor lokasi merupakan determinan utama dalam menentukan harga. Dari grafik ini terlihat bahwa Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara memiliki rata-rata harga rumah tertinggi dibandingkan dari kota-kota lainnya. Jadi secara keseluruhan, dashboard ini memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga rumah di Jabodetabek dan dapat digunakan sebagai panduan pengambilan keputusan maupun analisis pasar properti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.